Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan sebuah film seru lagi yang berjudul Last Man Down yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan anggota pasukan khusus yang membrutal setelah istri tercinta dibunuh oleh atasannya sendiri. Namun dia pun bersembunyi di tempat yang jauh dan pada waktunya nanti akan membalaskan dendam sang istri dengan balasan yang setimpal. Namun bagaimana kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, siapkan mental kalian dan inilah Last Man Down. Film dibuka dengan diperlihatkan adegan yang sangat menegangkan di mana John Wood yang merupakan anggota pasukan khusus yang sedang diinterogasi oleh atasannya yang bernama Kolonel Malik. Selain John, istrinya juga diculik untuk mengancam John. Kota itu sedang dilanda pandemi virus yang mematikan dan warga kota Westburg hanya berjumlah sebanyak 5.000 orang. Dari 5.000 orang tersebut, 3.000 diantaranya tewas terinfeksi virus dan 1.005 orang dirawat di rumah sakit yang artinya ada 500 orang berkeliaran bebas. Kolonel Malik menduga kalau John sengaja membebaskan orang-orang tersebut dari pengawasan militer. Namun John membela dirinya dengan mengatakan bahwa ketika pasukannya datang, para warga yang berpotensi terpapar virus itu sudah pergi. Sayangnya Kolonel Malik tidak puas dengan jawaban semacam itu. Dia pun langsung mengancam akan menghabisi istri John. John pun sontak berusaha menghentikan Kolonel Malik. Namun sayangnya dia tidak berdaya dan hanya bisa melihat istrinya dibunuh di depan matanya sendiri. 3 tahun kemudian, kita melihat John yang kini hidup mengasingkan diri di sebuah tempat terpencil dekat hutan. Dan selama waktu 3 tahun tersebut, John hanya bisa meratapi kematian sang istri sambil terus menjalani hidup. Namun, walaupun hatinya masih hancur, John tetap menjaga otot-ototnya tetap kuat dengan mengangkat batang kayu hingga mengasah kebugarannya. Selain mengingat kejadian tragis yang menimpa istrinya, John juga masih terbayang-bayang wajah bengis Malik dan tentara lainnya yang membunuh warga secara semena-mena. Setiap kali mereka mendapatkan laporan ada warga yang terinfeksi virus, mereka akan langsung menghabisi warga tersebut tanpa basa-basi. Get down! Traitor! Leave him alone! Hal itu kemudian membuat John sangat muak dan marah dan saat itulah dia keluar dan membela warga yang tidak bersalah. Namun sayangnya dia malah dianggap sebagai pengkhianat oleh sesama rekannya. Dan setelah John dianggap pengkhianat dan istrinya dibunuh, Malik menuduh dengan mengatakan kalau istrinya John terinfeksi virus dan keputusannya itu sudah tepat. Namun John tidak bisa menerima hal tersebut karena Malik sama sekali tidak melakukan pengujian kesehatan kepada istrinya. Sementara itu, Malik merasa heran kepada John karena bisa kebal virus. Dia adalah satu-satunya orang yang memiliki kekebalan tinggi. Karena hal itu, John pun kemudian dijadikan bahan penelitian oleh para ilmuwan. John dikirim ke sebuah kapal untuk diteliti. Namun keputusan mereka itu sangat tidak tepat karena John memiliki otot baja tulang besi. Dan John pun berhasil kabur dari tempat itu dengan sangat mudah. Adegan kembali berpindah ke masa kini, di mana John sedang menghangatkan diri di dekat perapian. Namun tiba-tiba, John dikejutkan oleh seorang wanita yang muncul dari hutan. Wanita itu tampak terluka di bagian perut, dan dia nampak tak berdaya kemudian tumbang. John yang melihat itu pun langsung menolong wanita itu. Keesokan harinya, wanita itu terbangun dari pingsannya. Dia terkejut ketika mendapati dirinya berada di rumah orang asing. John yang ingin berniat membantu pun berusaha meyakinkan wanita itu bahwa dia bukanlah orang jahat. John mengatakan kalau peluru yang ada di tubuh wanita itu harus dikeluarkan agar tidak terjadi infeksi yang fatal. Wanita itu pun mau tidak mau mengiyakan apa kata John karena tidak ada siapapun selain pria itu. Namun, sebelum John mencabut peluru dari tubuhnya, wanita itu mengajak John berkenalan dan nama wanita itu adalah Marina. Seusai berkenalan, John tidak berbasa-basi lagi dan langsung mencabut peluru dari tubuh Marina.
How did you get your... John kemudian terkejut saat melihat bentuk peluru itu karena ada semacam chip lacak yang ditanam di peluru tersebut. John pun langsung tahu kalau Marina adalah burunan si Malik. Selain peluru, John juga melihat ada tato barcode di lengan Marina. Setelah itu, John mempersilahkan Marina untuk tinggal beberapa hari di rumahnya. Tapi, setelah itu Marina harus pergi dari situ karena John ingin hidup dalam kedamaian. Dia tidak ingin berurusan lagi dengan Malik karena sampai saat ini, John masih belum bisa move on dari masa-masa kelamnya 3 tahun lalu. Setelah tinggal di rumah John selama beberapa hari, Marina pun berusaha membantu pria yang menyelamatkannya itu dengan membelah potongan batang pohon untuk dijadikan kayu bakar. Namun, John melarangnya melakukan itu karena dia bisa sendiri. Selagi John membelah kayu, Marina mengabut di dalam rumah. Namun, tak lama setelah itu, John kedatangan tamu tak diundang, dan tamu itu adalah tentara yang bertugas melacak warga yang terinfeksi virus. John awalnya tidak memperdulikan mereka, tapi saat mereka memaksa masuk ke rumahnya, John pun marah dan menghabisi mereka semua. With the virus, you know. Search your place. John kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan Marina, tapi wanita itu ternyata sudah lebih dulu menembak tentara itu dengan menggunakan senjata milik John. Setelah menghabisi para tentara, John pun menyingkirkan jasad mereka satu persatu. Marina kemudian mengikuti John masuk ke gudang. Dia sangat terkejut ketika melihat John menyimpan banyak senjata api. John pun menjelaskan kalau senjata itu adalah persiapan untuk perang. Dia tidak menjelaskan perang apa yang dimaksud, tapi yang jelas bukan perang melawan Boboiboy. Setelah mendengar hal itu, Marina pun bertanya apa rencana John berikutnya. Bukannya menjawab, John malah memberikan kain pel dan menyuruh Marina membersihkan darah tentara yang berceceran di rumahnya. Kemudian adegan beralih ke pos militer di mana 2 orang tentara bernama Granit dan Parang yang sedang menunggu anak buah mereka. Anak buah mereka seharusnya sudah kembali dan membawa Maria, tetapi tidak ada tanda-tanda mereka masih hidup. Mereka pun berpikir untuk mengirim pasukan lain. Setelah itu, Granit yang sedang dalam mood buruk pun langsung menantang anak buahnya untuk bertarung. Break it up. Your job. Namun wanita ini ternyata sangat kuat, lebih dari apa yang kita bayangkan. Setelah Granit mengalahkan semua anak buahnya, Kisiman tiba-tiba datang dan memprotes apa yang dilakukan wanita itu. Ternyata mereka seharusnya masih menjadi didikan Kisiman, tapi Granit malah membuat mereka babak belur. Di sisi lain, John mulai merasa was-was karena tentara-tentara itu sudah tahu tempat persembunyiannya. Dia juga sebetulnya cukup curiga dengan Marina yang bisa sampai ke rumahnya. John merasa itu terlalu berlebihan untuk menjadi sebuah kebetulan. Namun melihat Marina yang tidak menunjukkan tanda-tanda berbahaya, John akhirnya membolehkan Marina tinggal lebih lama. Selain itu, hubungan pertemanan mereka menjadi lebih dekat, dan John mulai terbuka pada Marina dengan menceritakan yang terjadi kepada mendiang sang istri. Padahal sebelum itu, hidup John dan istrinya sangatlah bahagia. Keesokan harinya, John mulai membuat skema pertahanan untuk berjaga-jaga kalau para tentara itu akan mengirim lebih banyak pasukan ke sana. Dia membangun tempat perlindungan untuk tembak-menembak, menyegel rumah, menggali lubang, dan lain-lain. Semua itu dia persiapkan untuk perang yang tidak tahu kapan datangnya. Setelah seharian bekerja, John dan Marina kembali duduk dan makan bersama di depan api unggun kecil yang mereka buat. Ketika mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba Marina menyinggung soal vaksin. Marina mengatakan kepada John bahwa dirinya adalah vaksin dari virus itu. Marina kabur karena tahu bahwa nantinya vaksin itu akan disalahgunakan, sementara dia ingin vaksin itu diperuntukkan bagi semua orang. Setelah mendengar hal tersebut, John justru berubah pikiran. Dia tidak ingin lagi membantu Marina karena risikonya terlalu besar. Marina kemudian memohon kepada John agar mau membantunya demi kebaikan bersama dan demi membalaskan dendam istrinya. Tapi pada akhirnya, John pun mau membantu Marina dan bagaimanapun, dia juga harus memberi pembalasan kepada mereka yang mengkhianatinya dan membunuh istrinya. John kemudian menyiapkan senjata yang akan dia gunakan nanti. Selagi membersihkan pistol, John bertanya kepada Marina kenapa dia mahir menggunakan senjata api. Marina pun mengatakan sejujurnya kalau dia pernah merampok dan dipenjara selama
selama 10 tahun. Keesokan harinya, mereka mulai berlatih menembak. John mengajari Maria yang tidak terbiasa menggunakan senjata untuk membunuh karena wanita itu sebelumnya hanya menggunakan senjata untuk menakut-nakuti orang. You know to say. Go ahead. What did you say? No one is innocent. Beberapa hari kemudian, utusan tentara datang lagi ke tempat John sama seperti sebelumnya. Mereka tidak tahu kalau tukang kayu yang dihadapi bukanlah sembarang tukang kayu. Ketika John masuk ke dalam gudang, para tentara itu diam-diam mengikutinya. Mereka berpikir kalau John sedang lengah dan tidak sadar sedang diintai. Namun, inilah yang terjadi. Good night. If you don't let me leave with her. Dan 2 di antara tentara itu pun tewas di tempat. 1 tentara yang tersisa itu pun ketakutan dan langsung menyandra Marina. Dia mengira kalau John tidak akan berani menyerang. Namun, nyatanya John sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Marina pun akhirnya berhasil melepaskan diri dari tentara itu. John kemudian keluar dari gudang sembari menarik busur panahnya. Dan tentara itu pun mati seketika. Setelah peristiwa penyerangan itu, John mengajak Marina untuk bersiap karena anak buah Malik pasti sedang bersiap menuju ke sana. Dan benar saja, si Malik sedang mempersiapkan perlengkapan untuk menyerang John dan Marina. John pun tidak mau kalah. Dia juga telah menyiapkan semua perlengkapan, mulai dari panah hingga granat. Selain itu, John dan Marina juga menyiapkan jebakan dengan bensin agar pasukan Malik yang melintasi jalan area itu akan terbakar. Mereka berdua sangat totalitas dalam menghadapi si Malik dan pasukannya. John bahkan sampai mencoreng wajahnya dengan cat agar terlihat lebih garang. Setelah itu, John menyuruh Marina untuk mengambil air karena keadaan akan memanas. Namun, ketika Marina hendak mengambil air di sungai, tiba-tiba rombongan tentara muncul dan menodongkan senjata kepadanya. Yeah, it's her. Alhasil Marina pun berhasil ditangkap. Namun ketika para tentara itu lengah, John tiba-tiba muncul dan membantai mereka. John dan Marina kemudian kembali lagi ke rumah dan bersiaga di sana, karena kalau tidak dijaga akan ada penyusup yang bisa diam-diam menyerang mereka. John pun langsung menembak beberapa penyusup yang sempat bersembunyi di rumahnya itu. Di sisi lain diperlihatkan kalau si Parang masih hidup, dia langsung melaporkan keadaannya kepada Malik. Di sini Malik belum menyadari kalau tukang kayu yang dimaksud oleh anak buahnya itu adalah John Wood, sehingga dia masih meremehkannya. Sementara itu John dan Marina masih melakukan bersih-bersih penyusup yang entah kenapa tidak ada habisnya. Namun Marina tiba-tiba diserang oleh salah satu tentara wanita yang bernama Citra. Maka mau tidak mau, dia harus bisa melawannya sendirian karena John sedang sibuk memburu para penyusup lain. Bad. I have orders not to kill. Ciao, Bella. Namun untungnya Marina cukup cerdik untuk menggunakan senjatanya ketimbang harus bertarung. Di sisi lain, Malik memerintahkan Granit dan anak buahnya yang lain untuk segera menangkap Marina dan membunuh si tukang kayu yang mana adalah John. Pasukan Malik pun mulai muncul dengan jumlah yang lebih banyak. Namun, John dan Marina tidak gentar melihat hal itu. Mereka justru keluar dari tempat persembunyian mereka, terutama Marina, karena dia tahu kalau dia tidak akan mungkin dibunuh. Kabar tentang pasukannya yang kewalahan pun terdengar ke telinga Malik. Dia sekarang terlihat lebih gusar dari sebelumnya. Dia mencoba mencari tahu siapa sebenarnya si tukang kayu itu. Sementara itu, rencana dan skema penyerangan yang dibuat oleh John dan Marina berlangsung dengan lancar.
Mereka dapat mengatasi para tentara itu dengan cukup efektif. Puluhan pasukan Malik itu pun berhasil dilumpuhkan hanya oleh 2 orang. Setelah melumpuhkan kelompok terakhir, John memberitahu Marina kalau mereka harus segera menyelesaikan pertempuran sebelum matahari terbenam. Hal itu dikarenakan sulitnya penerangan di tengah hutan pasti akan mustahil untuk menang jika mereka memaksakan pertempuran di malam hari. Di sisi lain, Malik semakin tidak tenang karena banyak pasukannya yang tidak kembali. Bahkan, mereka hanya punya satu kelompok yang masih bertahan di lapangan. Di saat situasi sudah agak tenang, mereka mendekati rumah John. Di sana, mereka melihat ruang bawah tanah yang berisikan mayat-mayat para tentara. Dan ketika mereka sedang lengah, Marina muncul dan menembakinya satu persatu. Granite, coming over to hell. Where does it lead? Sementara itu, John kembali masuk ke hutan untuk bersih-bersih. Namun tiba-tiba Babang Tampan, yaitu Parang, muncul dari belakang. Dan John pun berhasil ditaklukkan. Namun situasi terpojok tidak hanya dialami John, Marina juga dikepung oleh anak buah Malik yang baru datang. Freeze! Setelah itu, Marina yang terkena luka tembak pun tumbang. Parang kemudian langsung menangkap wanita itu dan langsung membawanya melalui terowongan. Di sisi lain, Malik mendapatkan laporan bahwa Parang membawa kabur Marina. Mengingat bahwa Marina adalah target yang penting, Malik pun murka dan menembak orang yang melaporkan hal tersebut. In an image of impenetrable rule of fury. Malik yang sudah muak dengan semua itu pun memerintahkan Granit untuk cepat-cepat menangkap Marina dan membunuh John serta si Parang yang berkhianat. Sementara itu, Parang tersesat di dalam lorang. Saat dia kebingungan mencari jalan, keluarlah John yang tiba-tiba muncul lagi. Parang mengira kalau John sudah tewas, tapi nyatanya John memang susah mati. Mereka pun kemudian bertarung sekali lagi. Pertarungan sengit itu pun benar-benar membuat John menggila dan pada akhirnya Parang harus mengakui kehebatan si John nanti di akhirat. Tak lama setelah itu, Marina kembali bangkit dan mengajak John pergi dari situ. Namun Granit dan pasukannya sudah tiba. Mau tidak mau mereka harus menghadapi itu semua. Dan ketika amunisi sudah menipis, John dan Marina pun mencari tempat bersembunyi. Mereka menemukan ruang rahasia yang bisa digunakan untuk berlindung sementara waktu. Namun John memutuskan untuk bertempur dan meminta Marina untuk tetap bersembunyi. Awalnya Marina tidak mau John pergi, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. John kemudian mencari akses jalan menuju pintu keluar karena kondisi di bawah tanah sangatlah gelap. Namun ketika sudah sampai di atas, John sudah ditunggu oleh Malik dan pasukannya. Seperti biasanya, Malik langsung banyak cincong di depan John. Setelah capek membacot, Malik kemudian menanyakan keberadaan Marina kepada John. Namun John menjawab kalau dia telah membunuh Marina. Malik jelas tidak percaya karena mantan rekannya itu, yaitu John, tidak akan berani membunuh orang yang tidak bersalah. Malik pun mengerahkan anak buahnya untuk menyiksa John sampai dia mengatakan lokasi Marina berada. Easy, John. Doesn't
doesn't have to be high school. Enough! Karena John masih tidak mau buka mulut, Malik pun frustasi dan akhirnya dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh John. Namun John malah menghina Malik dengan sebutan pengecut. Dia memprovokasi si Malik agar mau bertarung 1 lawan 1 dengan dirinya dan Malik pun meladeninya. Melihat John yang lemah, Malik mulai banyak omong. Dia sangat yakin bisa membunuh John yang hampir sekarat itu. Namun lagi-lagi John membuktikan kalau mati bukanlah mudah baginya. Join your wife in hell! Dan si Songong alias Malik pun tewas. Tewasnya Malik justru membuat Granit berterima kasih kepada John karena selama ini dia sangat ingin menjadi pemimpin tim karena Malik menurutnya terlalu banyak bacot. Namun dia memutuskan John tetap harus dibunuh. Dan ketika John akan ditembak, Marina muncul dengan 2 granat di tangannya. Dia mengancam akan meledakkan granat itu kalau John dibunuh. Marina kemudian memilih untuk menyerahkan diri kepada Granit dengan syarat John harus dibiarkan hidup. Granit pun setuju karena yang paling penting adalah Marina. Mereka kemudian membawa Marina pergi. John yang melihat itu pun berjanji akan menemukan dan menyelamatkan Marina. Di akhir film kita diperlihatkan adegan flashback di mana Marina mendonorkan darahnya sebanyak 3 botol kecil. Dia juga menulis sebuah surat untuk John agar dia mau menyumbangkan darah itu kepada warga yang membutuhkan. Dan film pun tamat dengan ending yang sangat menggantung. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa tinggalkan komentar apa yang ada di pikiran kalian.